Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Natal, karena besok kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah, saat ini kita sharing firman Tuhan diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-55, ayat yang ke-23 dikatakan begini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Garis bawahi, dia tidak membiarkan orang benar goyah. Dia itu siapa? Itu Tuhan. Tidak membiarkan orang benar itu goyah. Berarti orang benar bisa goyah? Pasti. Pasti bisa goyah. Karena apa? Karena firman Tuhan yang berkata, dia tidak membiarkan orang benar goyah. Pastinya ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kadang iman kita goyah, kita timbul rasa takut, kita timbul rasa kekhawatiran. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi itu? Kita datang ke Tuhan, kita cerita ke Tuhan, kita cerita, Tuhan, saya mengalami masalah, saya mengalami pergumulan, dan ini membuat saya takut, dan ini membuat saya khawatir, dan ini membuat iman saya goyah. Mampukan saya Tuhan, kuatkan hati saya Tuhan, dan itu semua bisa kita dapatkan hanya di dalam hadirat Tuhan. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, ayat 18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku mengeluh dan mengadu, dan ia mendengar suaraku. Siapa yang dikatakan di sini yaitu Daud di dalam doa minta tolong terhadap musuh. Jadi Daud berkata di waktu petang, di waktu pagi, dan di waktu tengah hari. Jadi pagi, tengah hari, petang, itu dia datang ke Tuhan, dia mengadu ke Tuhan, dia cerita ke Tuhan apa yang dia alami, sehingga dia bisa berkata di ayat yang ke-23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar itu goyah. Jadi Daud mengalami uh, masalah dan tekanan, dan dia datang ke Tuhan. Dalam sehari itu dia datang ke Tuhan. Di sini dia katakan petang, pagi, dan tengah hari dia mengadu tentang masalah dan pergumulannya, dan Tuhan tidak membiarkan orang yang hidup di dalam kebenaran itu goyah. Tuhan yang akan memampukan, dan saya bersaksi sebelumnya, hari-hari sebelumnya saya mengalami benar-benar iman saya merasa kayak lemah, saya kayak penuh kekhawatiran. Kenapa untuk memasuki tahun 2026 saya merasa takut, karena saya mengalami pergumulan yang saya ngerasa itu benar-benar berat secara manusia, dan saya berdoa ke Tuhan, saya cerita ke Tuhan, dan tiba-tiba Roh Kudus tuh mengingatkan saya tentang kisah Yairus, dan di situ dikatakan jangan takut, percaya saja. Nah di sini ketika kita mengalami ketakutan, Tuhan memberi kita kekuatan melalui firman. Makanya penting bagi kita untuk membaca firman, karena Tuhan itu berbicara melalui firman, dan Tuhan akan menguatkan kita. Dan seketika itu saya kayak seperti dikuatkan, karena Yairus itu mengalami ketakutan dan mengalami tekanan pergumulan yang anaknya itu dikatakan sudah meninggal, tapi dia tetap datang ke Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, sehingga Tuhan membangkitkan anaknya dari kematian, dan dia bisa melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Dan di situ manusia tidak bisa menolong Yairus, hanya Tuhan yang mampu menolong Yairus. Dan di situ saya seperti dikuatkan Tuhan. Mungkin manusia tidak bisa menolong saya, bahkan saya sendiri tidak bisa menolong diri saya, tapi Tuhan, ketika kita memandang kepada Tuhan, Tuhan yang mampu menolong saya, dan Tuhan yang akan mampu membuka jalan di dalam kehidupan saya. Apapun masalah dan pergumulan yang saya alami, saya harus memandang terus kepada Tuhan. Dan di situ ketika saya serahkan semuanya ke tangan Tuhan, Tuhan memberi saya kekuatan, Tuhan tidak membiarkan saya goyah, Tuhan kayak memberi saya kemampuan dan kesanggupan untuk menjalani proses pergumulan hidup saya, karena saya tahu manusia tidak dapat menolong saya, hanya Tuhan yang mampu, dan Tuhan memberi kekuatan melalui firman. Dan teman-teman di luar sana mungkin mengalami proses pergumulan atau rasa takut ketika ingin masuk ke tahun yang baru, di tahun 2026, serahkanlah semua itu ke Tuhan, ceritalah semua itu ke Tuhan, dan pastinya Tuhan akan memberi kekuatan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang benar itu goyah. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, untuk memberi kita kekuatan, dan jangan pernah takut untuk nanti kita masuk ke tahun yang
akan datang di tahun 2026 karena percayalah akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pastinya orang benar itu akan menerima penyertaan Tuhan setiap hari. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.